Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya jualah, sehingga pada saat ini dapat kita rasakan nikmatnya iman, Islam dan ihsan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Jika diibaratkan tamu, maka bulan Ramadan adalah tamu yang paling agung dan paling mulia yang akan mengunjungi umat Islam di setiap tahunnya. Ramadan adalah tamu yang selalu dinanti kehadirannya dan disesalkan kepergiannya. Namun tak dapat kita pungkiri bahwasanya setiap tamu tentunya pasti berlalu. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan bulan Ramadan sekarang ini dengan sebaik-baiknya. Mengapa bulan Ramadan begitu dimuliakan oleh kaum muslimin? Karena pada bulan Ramadan itu begitu banyak keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Dan sesungguhnya Ramadan jauh lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan sebagai pembeda pula antara yang hak dan yang batil. Hadirin hadirat rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah memberikan gambaran mengenai pujian yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada bulan Ramadan. Bulan tersebut dijadikan sebagai waktu di mana wahyu pertama turun, yakni bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian lagi sebagian daripada keutamaan bulan Ramadan, yakni bulan yang dimana di dalamnya itu kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa. Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Perintah puasa dijatuhkan pada bulan Ramadan, bulan di mana pahala itu dilipat gandakan, sehingga kaum muslimin dan muslimat yang berpuasa akan mendapatkan ganjaran
yang berlipat ganda, bahkan setimpal berupa surga. Adapun keutamaan daripada bulan Ramadan yang ketiga adalah waktu di mana pintu surga dibuka selebar-lebarnya, sedangkan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sabdanya, "Idza dakhala Ramadhanu suffidatis syayatinu wa futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar." Apabila telah datang bulan Ramadan, pintu-pintu langit dibuka, sedangkan pintu-pintu neraka ditutup dan setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentu saja, pada bulan ini mereka yang masih hidup tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena syarat pertama masuk surga adalah kematian. Bahkan Nabi Idris alaihi salam dimatikan terlebih dahulu agar dapat mengunjungi yang namanya surga. Namun beberapa ulama berpendapat bahwa arti kata pintu surga dibuka lebar-lebar merupakan penjelasan mengenai waktu utama pada bulan Ramadan, yakni waktu di mana kita dengan mudah mendapatkan pahala dan terhindar pula dari dosa. Sebab iblis dibelenggu sehingga umat manusia tidak rusak ibadahnya pada bulan Ramadan. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala, niscaya Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tentunya manusia tidak dapat luput dari yang namanya dosa dan kesalahan. Maka dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan bulan Ramadan sebagai waktu yang paling tepat untuk bertaubat. Baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil, baik dosa yang zahir ataupun dosa yang batin, baik dosa kepada Allah ataupun dosa kepada sesama manusia. Semoga kiranya Allah memberikan keampunan serta taufik kepada kita sehingga bisa melaksanakan segala perintahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam bulan Ramadan terdapat satu bulan yang begitu mulia, bahkan diibaratkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Qadr ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan.
Maka sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Surah Al-Qadar menjelaskan tentang masa diturunkannya Al-Quran, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Malam ini kemudian dikenal sebagai istilah malam kemuliaan, di mana seseorang bisa menemui malam tersebut, niscaya Allah ampuni dosa-dosanya serta permintaannya akan Allah kabulkan. Oleh karena itu, dari sekian banyak kemuliaan yang telah diuraikan tadi, maka sudah seharusnya kita sebagai umat Islam lebih bersemangat serta berlomba-lomba dalam meningkatkan amal saleh di bulan penuh rahmat ini, demi mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kiranya cukup sampai di sini dulu penyampaian pidato dari saya. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.